Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Wina Nurmala SPD SI MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya didampingi fasilitator Ibu Neng Mardiana SPD dan pengajar praktik Bapak Galih Wangi MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Intan. Silakan duduk Intan. Baik, Bu. Kamu ke ruangan Ibu sendirian atau diantar? Sendirian, Bu. Kamu tahu kenapa Ibu panggil? Ya, Bu. Tadi saat melakukan ulangan saya mencontek dari buku catatan. Kenapa kamu melakukan hal itu, Intan? Semalaman saya menjaga ibu saya yang sedang sakit, jadi saya tidak sempat menghafal, Bu. Ibu memahami kondisi Intan. Kamu perlu bangga karena kamu telah berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, Bu. Saya sangat kelelahan ketika mau menghafal semalaman, dan saya pun melihat teman-teman saya mencontek, jadi saya melakukan hal itu. Dan kamu pun bisa melakukan hal yang lebih buruk, yaitu mencontek dari pekerjaan temanmu. Tapi kamu tidak melakukan hal itu. Ya, Bu, maaf. Saya masih mau berusaha mencari jawaban sendiri, walaupun dengan mencontek dari buku. Walaupun demikian, kira-kira apa yang Intan lakukan sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak sesuai, Bu. Saya sudah melanggar kesepakatan kelas bahwa kita harus senantiasa berbuat jujur. Dan saya biasanya tidak pernah mencontek, tapi karena saya takut nilai saya buruk, jadi saya melakukan hal itu. Kamu meyakini tidak kalau berbuat jujur itu sangat penting bagi Intan? Yakinlah, Bu, karena orang jujur akan senantiasa dihargai dan dipercaya. Selain itu, ada keyakinan lain tidak yang bisa Intan lakukan? Ada, Bu, yaitu saya harus senantiasa belajar setiap saat, bukan hanya saat mau ulangan saja, dan saya akan senantiasa berbuat jujur dan bertanggung jawab atas kesalahan saya. Betul sekali yang Intan sampaikan. Ibu hargai keinginan Intan. Apa yang Intan rasakan jika menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, dan senang belajar setiap saat? Saya akan merasa tenang dan bangga dengan hasil saya sendiri. Baik kalau begitu, mari kita pikirkan apa yang dapat Intan lakukan untuk memperbaiki kesalahan Intan. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, dan saya bersedia mengikuti ulangan kembali dengan soal yang berbeda, dan saya janji akan setiap saat belajar. Ya, Ibu beri kesempatan Intan 1 hari untuk belajar. Besok temui Ibu sepulang sekolah untuk ulangan kembali ya. Baik, Bu, saya minta maaf sekali lagi karena telah melanggar keyakinan kelas, dan terima kasih atas arahan dari Ibu. Sama-sama, semoga Intan baik Ibu
menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri. Perasaan saya setelah melakukan dialog dengan guru, saya merasa lebih nyaman dan tidak takut dengan guru, dan serta saya bisa menemukan solusi untuk kesalahan saya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Fadil. Hai, Bu. Kamu ke ruangan ibu sendirian? Iya, Bu, saya sendiri. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Tidak, Bu. Ibu menerima informasi bahwa Fadila membuat kebisingan saat belajar, juga meledek temannya. Apakah itu benar? Oh iya, Bu, tadi saya bernyanyi di dalam kelas. Kenapa kamu melakukan hal itu? Saya kan sudah selesai mengerjakan tugas dari Ibu. Jadi saya bingung kalau sudah selesai saya harus ngapain. Kamu patut bangga karena kamu memiliki kemampuan lebih dari orang lain, yaitu cepat paham materi. Iya, Bu, saya suka bete teman-teman saya lewat mengerjakan tugas dari Ibu. Ya udah, saya nyanyi di kelas dan juga meledek mereka agar mereka cepat mengerjakan tugasnya. Untung saja Fadila tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, yaitu dengan keluar kelas karena sudah merasa lebih pintar dari orang lain. Ya, Bu, maaf, saya masih menghargai guru, terutama saya masih menghargai Ibu. Bagus sekali, kamu masih memiliki rasa hormat kepada guru. Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak sesuai, Bu, saya telah melanggar kesepakatan kita di kelas bahwa kita harus saling menghormati. Kamu meyakini tidak kalau saling menghormati itu sangat penting bagi kamu? Sangat yakin, Bu, karena dengan saling menghormati akan tercipta kerukunan dan kenyamanan. Selain itu, ada keyakinan lain tidak yang bisa Fadila jalankan? Ada, Bu, yaitu saya harus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Betul sekali yang Fadila sampaikan. Ibu hargai keinginan Fadila. Apa yang Fadila rasakan jika menjadi orang yang bisa saling menghargai dan bisa membantu orang lain? Saya akan merasa tenang dan bahagia karena saya bisa membantu dan bermanfaat buat orang lain. Baik kalau begitu, mari kita pikirkan apa yang dapat Fadila lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Saya janji, Bu, tidak akan mengulangi kesalahan saya yang sama. Saya juga akan meminta maaf kepada teman-teman yang saya ledek. Juga saya akan membantu rekan-rekan saya yang kesulitan dalam mengerjakan tugas dengan cara kerja kelompok sepulang sekolah. Baik, Ibu sangat hargai keinginan Fadila dan Ibu pun akan membantu Fadila untuk meminta maaf kepada teman-teman. Baik, Bu, maaf saya telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat, dan saya juga terima kasih kepada Ibu karena telah memberi arahan kepada saya. Sama-sama, semoga kita menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri. Perasaan saya setelah berdialog, saya lebih simpati terhadap guru yang menghargai siswanya. Juga saya menemukan solusi untuk masalah saya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.